Itu ibu dulu ketika melahirkan anak, jam 2 pagi anak menangis minta menyusu. Ibu mata mengantuk, badan barik, latih tak tanggung. Ibu anak menangis minta menyusu. Apa yang ibu lakukan malam tu? Ibu tutup muncung anak dia bantah? Enggak. Duduk ibu, jago ibu, gendong anak bersusuan sampai dah rakuk-rakuk nak betul. Itu korban namanya tu. Apa itu korban? Biarlah asalnya bahagia, biarlah ambo susah. Tak betul? Biar saya ini menderita, asal dia bahagia, itu hakikat kurban. Tak mendabi jauhi loh, Pak. Korban itu mendahulukan bahagia orang. Orang kalau korbannya benar, Bapak Ibu, tidak akan pernah pertengkaran ada di muka bumi. Itu makanya Kabil dan Habil bakok bertangka, karena korban Habil diterima, korban Kabil ditolak. Bakok korban Kabil ditolak, egonya tidak hilang. Orang yang korbannya benar, egonya selesai. Dia tidak akan memikirkan dirinya. Baca hadis, kalau ada perempuan menggugat cerai suaminya, Allah haramkan mencium aroma surga. Ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kalau ada perempuan menggugat cerai suaminya, Allah haramkan mencium aroma surga. Makanya ibu-ibu kau dapat suami yang tak ideal tadi, dulu eloknya, kini lah berubah saja. Ibu tahan korban, tu korban namanya tu korban. Itulah alasannya perintah takwa itu tadi satu paket dengan perintah silaturahim. Bapak Ibu, kalau baca ayat-ayat tentang ibadah selalu terhubung dengan relasi dengan manusia. Misalnya begini, Bapak Ibu kalau baca surat Al-Maun, apa kata Allah? Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang salat. Ada orang salat kata Allah tapi tempatnya di neraka, nerakanya paling bawah lagi, well. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah apa itu well? Kata Nabi, well itu jubun fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam. Jadi jahannam itu ada dataran tingginya, ada dataran rendahnya, ada lembah-lembahnya. Apa ya? Lembahnya itu disebut well, dan itu yang paling dahsyat daripada azab jahannam. Ternyata lembah jahanam itu dihuni orang yang salat. Siapa mereka yang salat yang menghuni lembah jahanam itu? Kata Allah, allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salat, bukan lalai dalam salat. Allah nak mengatakan fi salatihim sahun, tapi an salatihim. Sebab beda Pak Ibu ya. Kalau fi salatihim sahun, itu lalainya dalam salat, mulai takbir sampai salam. Itu kenapa khusyuk dalam salat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Fi salatihim di situ, karena khusyuk itu mulai takbir sampai salam, tu fi salatihim. Kalau an salatihim bukan dalam salat, tetapi orang yang salat dia jauh dari salatnya. Dia salat tapi tidak nampak salat itu dalam kehidupannya. Apa maksudnya? Ada orang salat dari awal dia takbir, berdiri takbir Allahu Akbar, rukuk takbir Allahu Akbar, sujud takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam setiap gerakannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dalam hidupnya tak tampak Allahu Akbarnya. Ketika ada masalah dia langsung gelisah, keluh kesah. Itu dia lalai dari salat nama itu. Tak paham dia Allahu Akbar tadi. Tak tampak Allahu Akbar dalam hidupnya. Dia salat salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, damai, selamat, tenang. Tapi hidupnya tak pernah berdamai dengan orang. Tetangganya tak pernah akur dengan dia. Dengan apa? Sanak keluarga itu bertengkar. Di kantor banyak lawan. Dimanapun ada musuh. Maka orang yang begitu disebut dengan lalai dari salatnya. Jadi bukan lalai dalam salat, dia salat tapi salat itu tak tampak dalam hidupnya. Bagaimana mungkin orang yang salat tapi hidupnya tidak berdamai dengan orang? Itu yang celaka dalam salat. Apa maknanya itu? Salat tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak tampak buktinya dengan apa baiknya relasi dia dengan orang lain. Itu yang masuk neraka. Itu yang neraka wel tempatnya.
Bapak Ibu kalau baca lagi surat Al-Muddassir ayat yang ketiga, ayat yang ke-40 sampai 43. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Nanti kata Allah, penduduk sorga akan datang ke neraka untuk berdialog. Jadi nanti kita ni Bapak Ibu akan ada studi tur ke neraka. Ya, akan ada studi banding ke neraka, melihat betapa dahsyatnya neraka supaya terasa nikmat sorganya. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Kalau ingin terasa nikmat kita banyak, kata Nabi, unzur ila man asfala minka, lihat orang yang di bawah kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu nikmat kita banyak, maka lihat orang yang keadaannya lebih buruk dari kita. Niscaya kita akan bersyukur dengan banyaknya nikmat diberikan Allah kepada kita. Nanti penduduk sorga akan disuruh datang ke neraka. Mereka datang ke neraka untuk melihat keadaan penduduk neraka, sekaligus bertanya apa sebab mereka masuk neraka. Ketika ditanya masalah kakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Satu, lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, dulu kami tidak ikut memberi makan orang miskin. Coba Bapak Ibu perhatikan jawabannya. Dua, kami dulu tidak salat, dengan Allah urusannya. Yang kedua, kami tidak ikut memberi makan orang miskin. Sehebat apapun salatnya, kalau tidak punya peduli dengan derita orang, tetap neraka tempatnya. Ini menjadi bukti betapa ibadah itu tidak pernah los dari kesalehan sosial. Semua ibadah yang kita kerjakan itu buahnya adalah hubungan baik dengan manusia. Salat salah satu contohnya. Bapak Ibu kalau puasa itu imsak, menahan makan minum, merasakan derita orang miskin. Apa ujung dari puasa? Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Itu buah daripada puasa, kepedulian juga. Bapak Ibu zakat itu hebat lagi. Makanya kata Allah, khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakihim. Ambillah harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Jadi zakat itu mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Karena orang yang kaya tidak berzakat, itu sebenarnya orang itu jiwanya sedang bermasalah. Makanya Bapak Ibu, walaupun dia berzakat, orang yang berzakat itu sebenarnya hatinya sedang bermasalah. Karena setiap orang yang berzakat itu sebetulnya dihinggapi penyakit kikir. Orang yang berzakat itu sebenarnya hatinya kikir. Itu kenapa dia kena zakat. Andai dia tidak kikir, tidak akan pernah berzakat. Andai dia tidak kikir, dia tidak akan pernah berzakat. Kenapa? Hartanya kenapa wajib zakat? Karena dia simpan. Makanya zakat itu diwajibkan karena dia menyimpan harta. Allazina yaknizuna zahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan harta, itu yang wajib zakat. Makanya coba emas yang mana yang wajib zakat Bapak Ibu? Yang disimpan. Yang tidak disimpan tidak wajib zakat. Makanya ibu-ibu kalau tidak mau berzakat emas, pakai sadonya sampai kuning badan ibu tu, pakai sadonya. Kalau dipakai tidak wajib zakat. Tapi kalau ibu pakai pai baralik saja, pai arisan, pai manggaya, wajib zakat tu. Kenapa? Disimpan. Yang menyimpan tu tanda orang kikir. Ya enggak? Kalau dia tidak kikir, tidak akan menyimpan itu. Kalau ada ibu-ibu di rumah penyuruhan sambal, kan ada ibu-ibu ko sambal tiup masaknya suruhan dulu. Yang menyuruhan sambal tu tanda kikir tu. Ya kalau tidak kikir makan salah, habian salah, tak begitu? Makanya orang diwajibkan zakat itu karena hatinya sedang bermasalah, kikir dia itu. Maka coba perhatikan, coba baca Bapak Ibu apa definisi zakat. Zakat itu mengeluarkan harta tertentu hartanya di waktu tertentu, ada waktunya, haul namanya, kepada orang tertentu, ada asnaf namanya, penerimanya 8, dan dalam jumlah tertentu, jenis tertentu, kepada orang tertentu, di waktu tertentu. Semuanya tertentu.
yang tertentu itu tanda kikir. Kalau tidak kikir, tidak ada batas. Jadi zakat itu Bapak Ibu, prinsipnya karena orang itu sedang bermasalah hatinya. Makanya Bapak Ibu yang wajib zakat sebenarnya kena ada kikir di hati itu. Kalau orang tidak kikir, tidak akan pernah berzakat. Kenapa? Tidak akan pernah senisab hartanya itu. Dapat bagi, dia hanya ambil untuk kebutuhan dia. Kapan dia berzakat tu? Orang berzakat itu karena hatinya kikir. Itu kenapa tujuan zakat tadi mensucikan harta dan mensucikan jiwanya. Karena kekikiran itu akan mendatangkan kerusakan pada tatanan sosial. Orang kalau kikir Bapak Ibu, kata Allah akan muncul orang-orang dengki. Kalau banyak orang dengki kepada orang kaya, akan banyak perampokan, pembegalan, pembunuhan. Itu karena orang kikir banyak. Orang kaya kalau kikir, itu kejahatan banyak, meningkat. Percayalah Bapak Ibu, itu kenapa zakat dipaksa. Makanya ada amil. Amil itu tugasnya mengaudit harta orang beriman. Datangi mereka ke rumah mereka, hitung harta mereka, ambil langsung, distribusikan. Jadi amil tu tidak duduk di kantor kerajaan Bapak Ibu. Tidak menunggu orang datang menerima zakat, amil tu lah. Tidak menunggu orang miskin menjapui zakat lah. Amil itu auditor. Diauditnya semua harta orang beriman. Diambilnya langsung. Makanya kalau amil bekerja sesuai tuntunan agama Bapak Ibu, itu pajak tu tidak perlu ditarik. Cukup menghidupi negara dengan zakat ini. Terlalu banyak orang miskin Bapak Ibu. Cuman amil tidak bekerja sebagaimana mestinya. Makanya di masa Abu Bakar, kalau ada orang kaya tidak mau berzakat, diperangi, dibunuh. Satu-satunya ibadah yang boleh membunuh orang itu kalau tidak dia laksanakan itu zakat. Orang tidak salat, biarkan urusan dia. Orang tidak puasa, biarkan urusan dia. Orang tidak haji, urusan dia. Tapi kalau orang tidak berzakat, perangi, bunuh, negara boleh melakukan itu. Kenapa? Karena hatinya sedang bermasalah. Orang yang tidak berzakat itu akan mendatangkan persoalan sosial. Nah, itu kenapa zakat itu manusia itu pokoknya. Hubungan dengan manusia itu zakat. Haji juga begitu. Coba Bapak Ibu lihat haji. Haji apa yang paling pertama rukunnya? Ihram. Ihram itu apa artinya Bapak Ibu? Ihram itu artinya menghormati. Dari kata haram. Ahrama, menghormati. Makanya hormat itu bahasa Arab itu. Hormat bahasa Arab itu dari kata ihram tadi. Haram, hormat, muhrim, mahram sama itu. Makanya ihram itu Bapak Ibu bukan pakai baju putih, enggak itu. Ihram itu artinya menghormati. Itu makanya Bapak Ibu kalau sudah berniat ihram, enggak boleh bertengkar, enggak boleh berdebat, tidak boleh mencaci, tidak boleh mencela, tidak boleh membunuh. Tidak begitu ihram. Kalau dilakukan nanti ada dam. Orang yang ihram pasti menghormati orang. Bukti dia ihram, dia menghormati orang. Itu tadi dia dilarang berdebat dengan orang. Berdebat saja orang ihram tidak boleh, karena dia menghormati orang. Mustahil orang pulang haji, pulang umrah kerjanya meremehkan orang. Mustahil orang yang haji dan umrah tidak mampu, tidak bisa menghargai orang. Tanda dia ihram, orang berharga dalam hidupnya. Tanda dia ihram, orang dihormatinya. Itu tanda dia ihram. Maka kalau ada orang haji umrah berkali-kali, tapi dengan manusia tetap juga tidak bisa baik, tetap juga penghargaan kepada orang minim, itu yang disebut haji yang ditolak itu, mardud itu. Makanya Bapak coba perhatikan. Apa tanda haji mabrur? Apa tanda haji mabrur? Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak layak disebut mabrur. Kamu tidak akan mencapai mabrur sebelum memberikan apa yang paling kamu cintai. Coba Bapak Ibu ya. Orang yang hajinya mabrur bukan sorbannya besar, bukan jubahnya panjang, tapi kata Allah, orang yang mabrur itu orang yang mampu memberikan yang terbaik kepada orang yang dia cintai. Masya Allah Bapak Ibu ya. Begini, apa Ibu di rumah ada oto duo, cik Innova baru, cik Kijang lama.
Lalu tetangga meminjam, Pak, Bu, ambo kapai ke luar kota, apa le duo to tagak di garasi pinjam ambo ciek. Yang mana ke dipinjamkan Pak Ibu? Kijang lama atau Innova baru? Oh, ambo kijang lama selesai, ada apa-apa, udah baik namanya tu, tapi belum mabrur. Yang mabrur itu Innova bawa dapat, kijang tinggal dek ambo. Itu mabrur namanya itu. Itu yang mabrur. Apa itu mabrur? Memberikan yang terbaik pada orang yang dia cintai. Itu buah dari haji tadi, umrah itu buah dari ihram tadi. Ya, aku kalau ada orang Bapak Ibu lah pulang haji tapi belum mampu begitu, belum mabrur namanya itu. Belum mabrur itu. Makanya Nabi Ibrahim contoh yang mabrur. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu 80 tahun menunggu anak, tapi Allah ingin sudah dikasih yang paling dia cintai. Makanya Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Ibrahim tidak pernah tidur di malam hari kecuali dia sudah memberi makan di hari itu antara 10 sampai 100 orang. Kata Nabi, Nabi Ibrahim itu baru mau tidur kalau di hari itu sudah memberi makan 10 sampai 100 orang. Itu Ibrahim. Belum tidur dia kalau hari itu belum memberi makanan kepada 10 sampai 100 orang. Itu hebatnya Ibrahim. Makanya Ibrahim itu Ibu, kalau ada makanan di rumahnya, kadang dia berjalan sampai 3 mil, sampai 6 kilo kurang lebih untuk mencari kawan makan. Kalau ada makanan di rumahnya, Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri, dicari orang berjalan kaki sampai 6 kilo untuk mencari kawan menemani makan. Beda Jawa. Awak datang orang ke rumah lah, pulangnya baru makan awak. Bapak Ibu, kalau nanti ada tamu ke rumah tu, contohnya Ibrahim itu, famala bisa anja'a bi'ijlin samin, belum tamunya duduk, belum diajak berbicara, sudah datang dah panggang anak sapi yang hangat. Itu Ibrahim begitu Pak. Ibrahim tu kok datang tamu ke rumah Pak, alun mauta aja tamu le Pak. Alun mauta le, belum duduk sempurna tamunya, hidangan sudah datang panggang anak sapi. Ini orang Arab dulu Ibu, makanan paling mewah kok panggang anak sapi. Anak sapi kok Ibu di dabi, di kaluan, di siparunya dia agi bumbu tu diguliang, dibakar. Itu makanan mewah Ibu. Anak sapi tu wangi, dagingnya wangi, tulang-tulangnya rapuh. Jadi kalau panggang anak sapi kok enak. Tapi kalau induk sapi ndak. Kalau sapi lah gaek kok lah nyi. Yang sama jurang Pak Ibu, jurang kok kan makin tua makin baun ke. Samunya jawi cedoyo Pak Ibu tu. Tu makanya orang Arab tu suka makan panggang anak sapi. Ini panggang anak sapi ini simbol makanan mewah. Jadi ibu bapak kalau datang tamu ke rumah, itu hidangkan makanan yang paling mewah yang ada di rumah tu. Kok ada kue, tamu datang ke rumah ambil kue yang paling mahal. Jangan kue maloyang, kue sapi je Pak Ibu lah, macam makan kacang kacau saya kami pertamu Pak Ibu. Begitu aturannya tu. Jadi itu buktinya ibadah itu melahirkan kesalehan sosial. Bila ada ibadah tidak berdampak pada kesalehan orang, maka ibadah itulah yang celaka orangnya. Bahkan kata Nabi begitu kan, ada orang salat masuk neraka, ada orang puasa yang tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Dia hanya dapat haus dan lapar. Kenapa? Puasa tidak berdampak dalam hidupnya. Korban lebih hebat lagi. Makanya namanya korban. Jadi korban tu bukan mendabi jawi Pak Ibu. Kalau mendabi jawi mah gampang, 1.300.000 tahunnya tak payah mana lah. Yang susah itu Pak Ibu berkorban. Maka korban tu namanya kurban tu dari kata qarib. Kurban itu artinya kedekatan yang sempurna. Makanya korban itu Pak Ibu yang paling afdal di tempat kita berdomisili. Karena korban itu intinya menjalin keakraban, kedekatan dengan sesama. Itu korban itu. Makanya korban jadi bahasa Indonesia ya, korban pengorbanan. Apa itu korban? Korban itu mengenyampingkan kebahagiaan kita, memberi ruang untuk kebahagiaan orang. Itu korban namanya itu. Korban itu mengenyampingkan bahagia kita untuk bahagia orang. Ini contohnya yang korban itu. Ibu dulu ketika melahirkan anak, jam 2 pagi anak menangis minta menyusu. Ibu mata mengantuk, badan barik, latih tak tanggung. Ibu anak menangis minta menyusu.
Apa yang ibu lakukan malam tu? Ibu tutui muncul anak tu bantah? Enggak. Duduk ibu, jago ibu, gendong anak bersusuan sampai dah rakuk-rakuk nak betul. Itu korban namanya tu. Apa itu korban? Biarlah asalnya bahagia, biarlah ambo susah. Tak betul? Biar saya ini menderita, asal dia bahagia, itu hakikat korban. Tak mendabi jauhi loh ibu. Korban itu mendahulukan bahagia orang. Orang kalau korbannya benar, Bapak Ibu, tidak akan pernah pertengkaran ada di muka bumi. Itu makanya Kabil dan Habil bakok bertengkar karena korban Habil diterima, korban Kabil ditolak. Bakok korban Kabil ditolak, egonya tidak hilang. Orang yang korbannya benar, egonya selesai. Dia tidak akan memikirkan dirinya. Itu di jalan raya tu, Ibu, kalau orang berkorban, benarlah korbannya, tidak akan ada kecelakaan. Tidak akan ada klakson berbunyi. Nyok klakson berbunyi ko de ego ko, dan kau dulu minggir rang tu basuh tu. Dah betul? Bapak Ibu kok menghidupkan klakson tu, minggir rang dan lewat dan dulu dan tegage, dah betul dah? Orang kalau korbannya benar, tidak akan memikirkan dirinya, orang nomor satu. Tidak akan ada kecelakaan tu kalau korbannya benar. Tidak akan ada perceraian. Tidak akan ada perceraian di muka bumi kalau masing-masing suami istri berkorban. Kalau dapat ibu suami penyerenge pamberang, ibu berkorban, biarlah menyerengi panjang sudah ba'alo, biarlah sanang susah pun dak ba'alo. Korban namanya tu. Apa cerita lo dapat istri dan rewel, apa berkorban, biarlah. Ya, merepet-repet lah nyoda ba'alo ambo antuk. Itu korban tu. Tapi kau ada orang denjenkan kakala le podo sudah kena mu dia. Tu korbannya ditolak tu Pak. Kan itu makanya korban itu kan separuh diterima, separuh ditolak. Siapa yang berkorban pertama? Kabil dan Habil, dua manusia. Siapa yang diterima? Habil. Siapa yang ditolak? Kabil. Artinya apa? 50% korban diterima, 50% korban ditolak. Sebanyak ini manusia yang berkorban setiap tahun, hanya separuh korban yang diterima Allah, separuh ditolak. Kenapa diterima, kenapa ditolak? Tak nampak korban dalam hidupnya, tu tolak tu. Ibu kalau masih ego, tu tanda korban ibu ditolak. Kalau berang-berang apa ke ibu? Lalu ibu nampak tu kopi, ibu nampak tu minum, tu tanda korban ibu lepas tu. Tapi kok berang apa ke ibu, tu ibu antuk lah, dah sapu-sapu lah nyolo. Tu ibu korban ibu ditolak Tuhan tu. Betul lah apa yang benar korbannya. Ibu kau melawan ibu kau nyagi berlanjut tambah tarui. Melawan ibu kau tambah berlanjut ibu kau tadi. Itu korbannya pak kau lepas tu. Ya. Jadi korban itu ibu mengenyampingkan bahagia kita demi bahagia orang. Tu makanya korban itu paling tinggi derajatnya. Tu makanya istri Fir'aun surganya paling tinggi walaupun dia tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak umrah. Tapi istri Fir'aun dia berkorban dirinya untuk suaminya Fir'aun. Ditangani, dilapak, disipak, dipijak tiap hari. Istri Fir'aun dia tidak pernah melawan, tidak pernah menggugat cerai, dia hanya terima apa adanya. Ya begitulah suami saya. Itu istri Fir'aun tu hebat Ibu. Pengorbanannya untuk suaminya hebat. Dapat suami Fir'aun, nyo lapak, nyo pijak, nyo sipak tiap hari tu. Tak pernah melawan tu Ibu. Tak pernah dia gugat cerai tu. Tak pernah update status tu. Ya. Model ibu-ibu kini kan untuk sebentar update status kalau bercakap je suami tu. Ya dah. Bercakap je suaminya kan langsung nyo update status tu. Tak kusangka. Tu ya. Tu ibu-ibu contoh tu. Sehingga tahulah orang perangai suami ku sepanjang dunia kau. Makanya kini kau ambo acuk bagi ceramah apa ibu ka ya apa-apa milenial. Ya, ambo pasal ambo cieknya apa-apa zaman kini ko di ibu-ibu ko yo akrab yo medsos ya ambo. Apa kalau bercakap je orang rumah capek minta maaf sebelum yo update status. Sebab kalau nyo update status apa habis apa. Ambo kalau bercakap je orang rumah ambo apa bercakap hebat kau, lama ambo minta maaf ya. Tu nyo update status ni ceramah santiang amal kosong. Habis jamaah ambo apa ibu? Lurui jamaah ambo disedoi apa ibu? Ya, dia baca je oh kacau tu ustaz dok rumah ke rumah ini Pak. Istri Firaun dak ibu? Ndak ada melawan, ndak ada menggugat cerai, ndak. Makanya ibu-ibu pernah ada baca hadis. Kalau ada perempuan menggugat cerai suaminya, Allah haramkan mencium aroma surga. Ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kalau ada perempuan menggugat cerai suaminya, Allah haramkan mencium aroma surga. Makanya ibu-ibu kau dapat suami yang tak ideal tadi, dulu eloknya, kini lah berubah saja. Ibu tahan korban, tu korban namanya tu korban. Jangan ibu putuskan hubungan dia nya.
Itu hebatnya ibadah tu, Ibu. Jadi korban tu bukan mandabi jawi. Mandabi jawi mah gampang, tak payah mana loh. Yang susah tu berkorban. Korban. Tu makanya simbol korban itu Nabi Ibrahim. Habil tu memberikan nyawanya demi kebahagiaan kakaknya. Tu korban namanya itu. Tu makanya hakikat korban itu membalas keburukan orang dengan kebaikan, tu korban tu. Nyo bahagia, awak susah dah baalo. Tu yang korban namanya. Ya. Jadi kalau Pak Rektor yang berkorban, Pak Rektor, kalau ada dosen pegawai yang kritis, yang selalu mengkritik Pak Rektor, yang mengkritik itu lagi jabatan, itu korban nama tu Pak. Tapi kalau yang mengkritik dihukum, itu korban Pak Rektor ditolak tu. Gitu Pak. Jadi korban yang benar itu kalau ada orang salah, balaslah dengan kebaikan. Itu yang korban. Kan korban begitu, mengorbankan diri kita. Makanya menyembelih keegoan. Maka yang suka memuji-muji Pak Rektor, usah lagi jabatan yang mengkritik. Begitu. Nah, itulah hubungan antara ibadah dan kesalehan sosial. Tidak pernah ibadah itu loss dari relasi dengan manusia. Buahnya selalu hubungan baik dengan manusia. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.